Kita beralih ke kasus hukum. KPK kembali memanggil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi atas dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan. Dan ini merupakan panggilan kedua Gatot setelah sebelumnya mangkir dari panggilan KPK. Kita bergabung bersama rekan kami Anita Rusiana langsung dari gedung KPK Jakarta. Anita, berapa jam atau jam berapa Gatot sudah tiba di KPK dan berapa jam pemeriksaan berjalan hingga saat ini? Ya Robert, Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara ini tiba di gedung KPK tadi tepatnya pukul 9.35 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Gerin yang merupakan pengacara dari kantor advokat OC Kaligis. Dan ini merupakan panggilan kedua terhadap Gatot setelah sebelumnya ini mangkir pada tanggal 13 Juli lalu. Dan pada pemeriksaan kali ini terkait dengan kasus dugaan suap ini yang dilakukan oleh pengacara dari kantor advokat OC Kaligis terhadap Hakim PT UN Medan ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 9 Juli lalu yang akhirnya ini menetapkan 6 orang tersangka. Di antaranya adalah 3 hakim PT UN Medan ini yang salah satunya merupakan Ketua PT UN Medan Tripeni Irianto, 2 hakim lainnya adalah Dermawan Ginting, Amir Fauzi, kemudian 1 panitera Syamsir Yusfan, pengacara Geri dan pengacara kondang ini Otto Cornelis Kaligis atau yang biasa dikenal dengan OC Kaligis. Tadi sesaat memasuki gedung KPK, kembali ini Gatot tidak memberikan keterangan atau komentar kepada rekan wartawan. Namun setelah ia masuki gedung KPK dan untuk menjalani pemeriksaan, pengacara Gatot Pujo Nugroho yaitu Rasman Arif Nasution ini memberikan keterangan kepada rekan wartawan dan ia menegaskan bahwasanya Gatot atau kliennya ini tidak terlibat dalam kasus suap. Dan Rasman juga menjelaskan terkait dengan siapakah sebenarnya Evi Susanti ini. Tadi ia menyatakan kepada rekan media bahwa Evi Susanti ternyata adalah istri dari Gatot Pujo Nugroho. Dan keterlibatan OC Kaligis ini, meski OC Kaligis merupakan ini pengacara keluarga Gatot Pujo Nugroho, namun keterlibatan dalam pengacara sebagai pengacara Pemprov Sumatera Utara ini merupakan inisiatif dari Kepala Biro Keuangan yaitu Ahmad Fuad. Jadi penunjukannya OC Kaligis sebagai pengacara di Pemprov Sumatera Utara ini adalah karena inisiatif Kabiro Keuangan bukan karena Gatot menurut Rasman. Dan berikut ini kami sampaikan kutipan pernyataan dari Rasman Arif terkait dengan keterlibatan Evi Susanti ini dengan kasus ini. Evi ini itu membantu, misalnya Pak OC akan berangkat ke Medan untuk katakan mengikuti TUN, oke? Beliau kan di situ ada kepala biro misalnya Pak Fuad ya, tentu dong dia punya suami, dia ingin perjalanan roda pemerintah Sumatera Utara itu tidak mengganggu kinerja suaminya. Lalu beliau ya mengeluarkan dana hanya untuk lawyer fee, operational fee, bukan untuk menyuap hakim atau memenangkan. Bu Ya Robert, demikian informasi sementara yang bisa kami laporkan dari KPK, kembali ke Anda. Ya, Anita, lalu sampai saat ini sejauh mana KPK sudah menyidik kasus ini? Ya, sampai saat ini KPK masih menjalani pemeriksaan terhadap Gatot Pujo Nugroho dan hasil penyelidikan juga masih belum bisa diketahui. Dan kami masih menunggu apakah nantinya ini Gatot Pujo Nugroho ini memang terlibat atau tidak, atau ditetapkan sebagai tersangka pula atau tidak. Untuk itu hasilnya baru kita ketahui setelah Gatot Pujo Nugroho ini usai menjalani pemeriksaan pada hari ini. Robert. Baik, terima kasih Anita Rusiana atas informasi Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.
Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke sejumlah kementerian. Ini salah satunya adalah kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Angel Valentina langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Angel, bagaimanakah jalannya sidang yang dilakukan Menpan hari ini? Ya Krizia, pada hari pertama pasca libur Lebaran 1436 Hijriah dan juga cuti bersama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal 16 hingga 21 Juli kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi hari ini melakukan sidak ke kantor pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Menpan yang didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta atau Ahok kali ini melakukan sidak ke Badan Kepegawaian Daerah. Di sana memang terlihat ada beberapa ruangan yang kosong. Namun, ketika Yudi bertanya kepada Ahok penyebab atau perihal dari kosongnya kantor tersebut, Ahok segera menegaskan bahwa ini dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang masih dalam masa cuti dan juga masih dalam masa dinas yang diberikan. Dan ketika mereka selesai mengunjungi Badan Kepegawaian Daerah, mereka segera mengunjungi pusat terpadu, maksud kami Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, dan di sini tercatat bahwa dari 118 orang pegawai terdapat 5 orang yang masih melakukan cuti atau sekitar 5%. Namun demikian dapat dilihat bahwa pelayanan publik di PTSP ini sudah kembali berjalan normal seperti biasa. Sidak ini yang dilakukan serentak di beberapa kota lain juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para aparatur sipil negara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal sesuai dengan nawacita yang diusung oleh pemerintahan Jokowi JK. Bahwa disiplin pegawai pemerintah ini menurun. Buktinya instansi-instansi yang kami lihat secara langsung, ya, sebagian besar pegawai pemerintahnya sudah hadir dan melaksanakan tugasnya. Hanya sebagian kecil saja yang tidak hadir, itu pun karena melaksanakan cuti dan tugas yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaiannya. Ya, Yudi juga menegaskan bahwa cuti merupakan hak bagi setiap warga negara, bagi setiap pegawai, sehingga bagi aparatur sipil negara yang hendak melakukan penambahan cuti maka tidak diberikan batasan selama mereka masih memiliki kuota. Namun di Balai Kota sendiri dari 69.000 pegawai terdapat 1.000 pegawai yang masih belum terdeteksi kehadirannya. Hal ini dikarenakan oleh mesin absensi yang rusak. Dan Ahok berjanji akan segera memperbaiki mesin absensi ini, dan jika terdapat aparatur sipil negara yang ketahuan membolos, maka akan diberikan sanksi. Krizia. Nah, Angel, lantas apa sanksi yang akan diberikan jika memang terbukti ada PNS yang membolos? Ya Krizia, Ahok menegaskan bahwa jika terbukti nanti ada PNS yang bolos, maka akan dikenakan sanksi seperti sesuai dengan peraturan pemerintah. Sanksi pertama dan kedua akan diberikan sanksi secara lisan. Sedangkan sanksi ketiga, maka akan diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat hingga pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 80% dari gaji pokok selama 1 bulan. Krizia. Baik, terima kasih Angel melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta. Dan kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa. Di hari pertama kerja, setelah cuti bersama Lebaran, Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi bersama para Menteri Kabinet Kerja, pejabat tinggi negara, serta para wartawan kepresidenan. Nah, untuk informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan Ferry Prihardi untuk situasi terkini. Selamat siang Ferry, bagaimanakah jalannya silaturahmi di Istana? Apakah masih berlangsung hingga saat ini, Ferry?
Selamat siang Widya. Silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan juga pejabat tinggi negara sudah selesai pada sekitar pukul 12 siang tadi, terhitung dimulai pada pukul 10.30 pagi ini. Dan tadi jalannya silaturahmi berlangsung sangat akrab dan juga hangat karena Menteri-Menteri Kabinet Kerja sebelum memasuki Istana Negara tempat dilakukannya silaturahmi tadi sempat menyapa terlebih dahulu tidak hanya wartawan yang berada di pelataran Istana Negara, tapi juga sejumlah staf-staf Istana Kepresidenan sebelum memasuki Istana Negara dan bersilaturahmi dengan Presiden. Meskipun dari total 34 menteri dalam Kabinet Kerja tidak semuanya hadir dan kebanyakan menteri-menteri dalam Kabinet Kerja ini juga bukan untuk pertama kalinya silaturahmi atau bertemu dengan Presiden Joko Widodo, namun mengungkapkan bahwa silaturahmi ini tidak hanya untuk bertemu langsung dan halal bihalal dengan Presiden Joko Widodo beserta istri, tetapi juga dapat saling bersilaturahmi dengan menteri-menteri Kabinet Kerja lainnya serta pejabat tinggi negara lainnya. Di antara menteri-menteri yang tadi terlihat hadir adalah Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, lalu Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Ferry Murshidanbal, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara seperti Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, lalu juga ada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto serta Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid. Dan tadi usai dibuka atau dimulai pada pukul 10.30, masing-masing menteri mulai memasuki ruang tamu Istana Negara untuk bersalaman secara langsung dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto. Masing-masing mulai bersalaman setelah seluruhnya menteri dalam Kabinet Kerja dan juga pejabat tinggi negara usai bersilaturahmi atau usai bersalaman dengan Presiden, menteri-menteri kemudian dijamu oleh jamuan yang sudah disiapkan oleh pihak Istana Kepresidenan, dan giliran selanjutnya adalah wartawan yang bertugas di Istana Kepresidenan untuk bertemu langsung dan juga bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo beserta istri di Istana Negara ini. Dan ini adalah hari pertama Presiden Joko Widodo kembali bekerja di Istana Kepresidenan setelah sebelumnya cuti Lebaran. Tadi pagi Presiden sudah sempat mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa di Kejaksaan Agung, berlaku selaku inspektur upacara, dan setelah silaturahmi yang berlangsung hingga siang ini pukul 12, tadi Presiden melanjutkan agenda rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja. Di antara menteri-menteri yang rapat koordinasi adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, lalu juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tejo Edi Purjiatno, serta juga Panglima TNI dan juga Kapolri. Ada satu hal yang fokus dibahas dalam rapat koordinasi ini, yaitu mengenai insiden di Tolikara, Papua, dan berdasarkan penuturan dari tim komunikasi Presiden Teten Masduki menyatakan bahwa Presiden memiliki 3 arahan utama. Yang pertama yaitu persoalan ini harus diselesaikan secara hukum. Yang kedua, harus segera kembali dilakukan pembangunan secara fasilitas umum yang rusak di sana, baik kios-kios milik warga ataupun fasilitas rumah ibadah di sana. Serta yang ketiga adalah dalam waktu mendatang Presiden akan segera melakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh adat ataupun tokoh masyarakat di Tolikara untuk menengahi apa yang terjadi ataupun konflik yang terjadi di Tolikara beberapa waktu yang lalu. Ya, baik Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan juga Kapolri menyatakan bahwa saat ini masih terus dilakukan penyidikan dan juga penyelidikan. Kapolri menyatakan bahwa sebentar lagi akan segera diumumkan tersangka atas kasus penyerangan ini. Sementara itu Panglima TNI menyebutkan bahwa akan segera dilakukan pembangunan dan TNI akan memberikan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk membangun kios-kios dan juga rumah ibadah di Koramil, di Tolikara, dan juga Mendagri menyerahkan seluruh kasus ini kepada pihak kepolisian agar segera dapat ditemukan jalan keluarnya. Kembali ke studio, Widya. Baik, terima kasih rekan Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Istana Negara. Selamat kembali bertugas dan selamat menikmati jamuan yang disediakan oleh Presiden di sana.